Oyo gozaimasu minasan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fonologi bahasa Jepang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Debagus Mahendra dengan NIM 2212061030 semester 5 yang merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Jepang. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang dimana mencakup dengan ruang lingkup dari fonologi itu sendiri. Nah, istilah fonologi di sini dalam bahasa Jepang yaitu Oinron merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang lambang bunyi bahasa berdasarkan pada fungsinya. Dalam bahasa Jepang, kajian fonologi mencakup dengan fonem, yaitu onso merupakan satu bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan arti. Salah satu cara untuk mengidentifikasi suatu fonem dapat dicari melalui pasangan atau minimalnya. Baik, itu merupakan pemaparan mengenai dengan fonologi itu sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik bahasa tersebut terlebih dahulu. Yang unik di sini terlihat dalam sistem fonologinya. Nah, dalam bahasa Indonesia, ini dikenal dengan bunyi segmental ataupun vokal konsonan. Sedangkan dalam bahasa Jepang, selain bunyi-bunyi segmental, juga terdapat bunyi suprasegmental seperti nada, tekanan, jeda, dan yang lainnya. Nah, karakteristik yang unik dan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia tersebut juga menarik saya untuk mengkaji terkait fonem bahasa Jepang ini lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan data kosakata yang akan saya sampaikan sebelumnya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai dengan bunyi vokal bahasa Jepang, bunyi konsonan bahasa Jepang. Nah, di bunyi vokal dalam bahasa Jepang terdapat 5 buah, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, bunyi vokal tersebut meskipun ditulis dengan huruf alfabet yang sama dengan penulisan vokal dalam bahasa Indonesia, tetapi ada perbedaan. Nah, untuk mengetahui bagaimana perbedaannya, sebaiknya kita lihat dulu bagaimana fungsi vokal tersebut dihasilkan. Nah, dari 5 kelima vokal di atas, yang sangat mencolok perbedaannya di sini dengan vokal dalam bahasa Indonesia yaitu vokal U dengan lambang fonetik. Karena vokal U dalam bahasa Jepang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pada umumnya diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai bunyi konsonan dalam bahasa Jepang. Nah, bunyi konsonan dalam bahasa Jepang tersebut secara fonetik terdiri dari konsonan K, G, S, Z, T, D, N, H, B, P, M, R, dan N. Nah, di akhir kata atau suku kata, setiap konsonan tersebut jika menghadapi vokal tertentu ada dan akan mengalami perubahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas lagi mengenai teori fonem bahasa Jepang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, cabang linguistik yang mengkaji tentang lambang bunyi bahasa berdasarkan pada vokal fungsinya tersebut merupakan istilah dari fonologi itu sendiri atau Oinron. Nah, dalam bahasa Jepang ditemukan baik fonem segmental atau bunyi vokal atau konsonan maupun suprasegmental yang terdiri dari tekanan nada dan jeda. Fonologi ini mencakup onso atau aksen dan tinggi nada. Nah, menurut Kashima pada tahun 1997, fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan arti seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya fonem K, S, T, H, dan D akan terlihat pada perbedaan dalam kata berikut. Baik, yang pertama itu ada kaku atau menulis, ada saku mekar ataupun berkembang, taku menanak nasi, naku menangis, haku memakai sepatu dan lain-lain, dan daku memeluk. Nah, cara lain untuk membedakan fonem ini yaitu dengan menggunakan teori fitur distinktif
yang dalam bahasa Jepang disebut Bonbetsu Sonsei. Nah, misalnya untuk membedakan fonem P dan fonem N yang dapat dilihat oleh ciri perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fonem dalam bahasa Jepang. Nah, bunyi dalam bahasa Jepang dibedakan atas vokal V, konsonan C, dan semivokal SV. Nah, dalam bunyi tersebut ada yang termasuk ke dalam fonem dan ada pula juga yang termasuk ke dalam alofon. Nah, jenis fonem yang terdapat dalam bahasa Jepang terdiri dari 4 macam, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini yang saya sampaikan sebelumnya, di sini terdapat vokal yaitu A, I, U, E, O, ada 5 jenis vokal. Konsonan K, G, S, Z, T, D, C, N, H, P, B, M, R, yaitu terdapat konsonan. Nah, di sini juga terdapat yaitu semivokal. Semivokal itu yaitu W dan J. Nah, ada juga fonem khusus yaitu Q, N, R. Nah, dalam bahasa Jepang terdapat fonem khusus yang dilambangkan dengan Q, N, R itu, yaitu fonem Q digunakan untuk mengatakan konsonan rangkap ataupun sokuong atau bunyi rangkap, kecuali N yang dirangkap dengan N besar. Sedangkan fonem N digunakan untuk melambangkan huruf N dalam bahasa Jepang. Sedangkan dan fonem R merupakan lambang bunyi vokal panjang yang dalam tanda petik IPA ditulis dengan lambang titik 2. Baik, selanjutnya aksen. Nah, aksen dalam bahasa Jepang ini memegang peranan penting dalam bahasa Jepang, sehingga perlu diketahui oleh pembelajar bahasa Jepang karena dalam bahasa Jepang banyak homonim ataupun doong igigu yang yaitu beberapa kata yang bunyinya sama. Nah, homonim tersebut dalam bahasa tulisan dibedakan oleh aksen itu tersendiri. Hal ini merupakan salah satu penyebab sulitnya mempelajari N sebagai pembeda arti. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menurut Kashima pada tahun 1997 memberi batasan bahwa aksen adalah tinggi rendahnya tekanan udara atau pitch pada setiap kata sebagai ciri pembedanya, yang merupakan salah satu aturan yang ditetapkan karena kebiasaan masyarakat pada suatu wilayah. Nah, dalam bahasa Jepang itu sendiri terdapat berbagai macam aksen. Akibatnya ini mempengaruhi dialek atau hogeng dalam satu daerah itu sendiri. Nah, ciri aksen dalam bahasa Jepang yaitu berupa aksen tinggi rendah seperti pitch atau pitch. Fungsi aksen kedua adalah sebagai pembeda arti dalam lingkup frase atau klausa. Hal ini berhubungan dengan penggalan bagian kalimat yang terjadi karena kesalahan dalam memenggal bagian kalimat itu sendiri dan akan berpengaruh pada makna. Contohnya, terebide wa otsukata gyojo. Nah, pada frase di atas tersebut dapat melahirkan minimal 2 buah makna tergantung pada peletakan aksennya. Kedua makna tersebut yaitu yang pertama perkuliahan yang menggunakan TV dan telepon, dan yang kedua perkuliahan menggunakan telepon TV atau salah satu 2 alat fungsi. Nah, untuk makna pertama pada kata terebide dan denwa digunakan aksen sebagaimana mestinya. Nah, tentunya diselipi dengan perhentian sejenak. Nah, pada makna yang kedua, aksen tersebut mengalami perubahan seperti berikut. Terebi denwa, terebi denwa, telepon dan TV, telepon TV. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu intonasi dalam bahasa Jepang. Nah, di sini intonasi adalah pola perubahan tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat. Nah, atau bagian-bagiannya yang mempengaruhi terhadap makna kalimat atau makna bagian kalimat itu sendiri. Selain itu, intonasi juga merupakan tinggi rendahnya tekanan suara pada bagian kalimat. Terkadang juga ada kesamaan fungsi dengan aksen yaitu sebagai pembeda arti. Baik, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai dengan fonologi bahasa Jepang. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dan terima kasih.